Ustadz Haikal Hasan datangi Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan, mimpinya bertemu Rasulullah. Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri. Uniknya tempat pemancingan ikan patin selalu diburu warga di Pandeglang, Banten. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Saya Wilson Purba, kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Atisuryo. Syafa, ada informasi apa saja dalam iNews Siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini kami memiliki informasi mengenai bahaya sampah medis yang bercampur dengan sampah organik dan daur ulang. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebuah pabrik kimia di Cilegon, Banten meledak sehingga membuat warga sekitar panik. Ledakan menimbulkan bau gas yang menyengat dan membuat warga khawatir. Video amatir warga merekam detik-detik saat pabrik kimia di Cilegon, Banten meledak. Warga Kampung Kalibaru, Kelurahan Gerem pun panik. Bahkan sejumlah karyawan PT Dover Chemical yang bekerja di lokasi ledakan berlarian menyelamatkan diri usai melihat kepulan asap bercampur gas kimia. Pasca kejadian, warga masih mengungsi dan enggan mendekati daerah pabrik. Pasalnya, warga panik menghirup bau gas beraroma busuk dan menilai gas hasil ledakan berbahaya akan mengancam kesehatan warga sekitar. Terjadi ledakan di salah satu reaktor kimia yang ada di PT Dover, yang mana dugaan sementara menurut keterangan yang bersangkutan adalah karena tidak berfungsinya alat pendingin sehingga reaktor itu overheat dan akhirnya timbul tekanan dan meledak. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Cilegon telah berkoordinasi dengan Puslapor Mabes Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang penjamret tewas terjatuh dari sepeda motornya saat berusaha kabur usai melakukan aksinya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Sementara satu pelaku lainnya babak belur dihakimi massa. Sebuah video warga merekam seorang penjamret babak belur dihakimi massa. Aksi ini terjadi di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Riau. Pelaku berinisial EF berhasil diamankan warga setelah melakukan aksi menjamret dompet seorang ibu rumah tangga. Namun naas, seorang pelaku lainnya tewas saat terjatuh dari motor karena terbentur aspal. Di pengejaran tersebut, pelaku yang dibonceng tersungkur di aspal sehingga kepalanya membentur aspal dan meninggal. Yang membuat kita prihatin bahwa kedua pelaku tersebut adalah anak dan bapak. Peristiwa penjamretan tersebut terjadi ketika korban mengendarai sepeda motor hendak menuju Pasar Baru Pangean. Tiba-tiba dua pelaku menggunakan sepeda motor mengambil dompet korban yang terletak di boks laci sepeda motor sebelah kanan. Saat korban berteriak minta tolong, kedua pelaku kabur lalu terjatuh menabrak lubang. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 12 tahun menjadi korban pembacokan. Mirisnya pelaku merupakan sepupunya sendiri. Orang tua korban histeris setelah anaknya berusia 12 tahun menjadi korban pembacokan. Ironisnya, peristiwa pembacokan dilakukan oleh sepupunya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Menurut saksi mata, sebelum kejadian, korban sempat dikejar oleh pelaku yang membawa sebilah parang. Korban lalu dibacok di depan salah satu rumah warga di bagian kepala dan bahu sebelah kiri korban. Kami pertama-tama itu duduk, di itu ada lari minta tolong, tapi sudah minta tolong sekali itu tidak lagi. Pasca kejadian, tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Kepahyang langsung melakukan penyelidikan.
Hanya berselang beberapa jam dari kejadian, pelaku bernama Aryo Sundari yang masih berusia 16 tahun berhasil dibekuk di kediamannya di Desa Pelangkian, Kabupaten Kepahyang. Untuk pasal yang ditetapkan ini? Masih kita tentukan ke pasal percobaan pembunuhan karena ada niatan, kemudian kita kenakan ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka saat ini masih dimintai keterangan dan terancam dengan pasal percobaan pembunuhan serta kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 201 kg narkoba jenis sabu berhasil diamankan petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa malam. Dugaan sementara narkoba jaringan internasional ini akan diedarkan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta untuk pesta malam Tahun Baru. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan ratusan kilogram sabu di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Keberhasilan petugas menggagalkan peredaran narkoba merupakan pengembangan kasus sebelumnya. Narkoba dengan berat senilai 156 miliar rupiah diakui polisi dapat menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa manusia. Sore tadi hingga malam ini mobil yang kita bututin, mobil putih, yang di sebelah kanan kita, yang ini berhenti di wilayah Petamburan. Dan tim melakukan penggerbekan, penangkapan, sehingga kita dapat menangkap 2 pelaku. Yang saat ini sudah kita amankan, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari mobil Alia ini kita dapat menyita barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 196 bungkus, kurang lebih 201 kg sabu. Polisi kini masih mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar. Dugaan sementara sabu disiapkan pengedar untuk diperjualbelikan saat pergantian tahun baru. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Manggarai Barat menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram daging rusa diduga asal Taman Nasional Komodo di Pelabuhan Labuan Bajo. Ratusan kilogram daging rusa ini rencananya akan diselundupkan ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat razia cipta kondisi jelang Natal dan Tahun Baru di area pelabuhan ASDP Labuan Bajo, Kepolisian Resor Manggarai Barat menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram daging rusa di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 300 kg daging rusa dalam bentuk setengah matang dan dibungkus dalam 7 kardus besar dimuat dengan menggunakan sebuah mobil pick-up, rencananya akan dikirim ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Ambil atau yang didapatkan dari ED ini daging rusa yang di kawasan Komodo. Taman Nasional Komodo, Bang? Iya. Mereka sudah melakukan 2 kali. Yang pertama 60 kilo itu langsung tersangka IH mengantar langsung ketemu dengan pembelinya di Bima. Yang kedua yang sekarang 300 kg yang kita gagalkan untuk ke Bima. Berdasarkan keterangan dari pihak Taman Nasional Komodo, 300 kg setara dengan 20 ekor rusa. Kini pelaku penyelundupan dibawa ke Mako Polres Mabar. Daging rusa ini dibeli dengan harga Rp80.000 per kilonya dan akan dijual di Bima dengan harga Rp120.000 per kilogram. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario, iNews melaporkan. Direktorat Perairan Polda Jambi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampung benih lobster yang diduga akan dikirim ke luar negeri. Dari dalam rumah, polisi mengamankan ratusan ribu ekor benih lobster bernilai 13 miliar rupiah dan mengamankan 4 orang pelaku sebagai pekerja dan sopir. Petugas Direktorat Perairan Polda Jambi mengamankan 4 orang terduga pelaku penyelundupan benih lobster di sebuah rumah yang berlokasi di RT 11 Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. 4 orang pelaku terdiri dari pekerja dan kepala gudang penampungan benih lobster dan sopir.
Dari dalam gudang, polisi menyita sedikitnya 127.000 ekor benih lobster jenis pasir dan 2.466 ekor benih lobster jenis mutiara dan peralatan yang digunakan untuk mengolah benih lobster sebelum dikirimkan ke negara tujuan dengan melewati jalur laut Jambi. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita 2 unit mobil yang digunakan untuk mengangkut benih lobster yang didatangkan dari Jawa Barat dengan tujuan kota Jambi. Jumlahnya ada 129.000, di mana 2.000-nya itu jenis mutiara. Nah, ini masih kita kembangkan. Ini masih dikembangkan oleh Kasubdit Gakum dan Pak Direktur Polair. Ini untuk repacking ya, jadi mereka menyebutnya packing house. Ini kurang lebih tadi dihitung ada 13,1 miliar. Setelah diamankan, ratusan ribu benih lobster tersebut akan diserahkan kepada petugas BKIPM Jambi untuk dilepaskan di Padang, Sumatera Barat yang merupakan salah satu tempat habitatnya. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Tiger Jatanras Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 orang pelaku penipuan berkedok giveaway artis Baim Wong. Keduanya diringkus usai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan ketika tengah dirazia oleh petugas kepolisian di Terminal Tanjung Priok dan diketahui sedang melakukan aksi penipuan melalui pesan WhatsApp. Tim Tiger Jatanras Polres Metro Jakarta Utara menangkap 2 orang pelaku berinisial MZ dan LH yang berkedok giveaway atau pemberian hadiah yang mencatut nama artis Baim Wong. Modus keduanya yakni membuat akun Facebook dengan mencatut nama artis Baim Wong hingga akhirnya melakukan penipuan melalui media sosial kepada para korbannya. Dalam aksi tersebut, 10 orang telah menjadi korban penipuan tersebut. Keduanya diringkus saat anggota tim Tiger merazia kawasan Terminal Tanjung Priuk. Kedua pelaku hendak melakukan aksinya hingga polisi menemukan percakapan penipuan dari handphone para pelaku. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu pertama-tama dengan membuat akun Facebook atas nama Baim Wong. Setelah membuat akun tersebut, kemudian yang bersangkutan masuk ke grup Indonesia Giveaway. Setelah masuk di dalam grup Indonesia Giveaway, dia melakukan serangan-serangan kepada calon-calon korbannya dengan iming-iming akan memberikan imbalan sebesar 30 juta dengan persyaratan harus mengikuti atau melengkapi persyaratan sesuai dengan yang diberikan oleh admin. Sementara Baim Wong yang hadir dalam gelar perkara tersebut mengaku hingga saat ini masih ada korban yang ditimbulkan akibat penipuan serupa. Meski demikian, Baim Wong mengapresiasi pihak kepolisian yang telah berhasil mengungkap modus penipuan yang mencatut nama dirinya. Makanya dengan adanya ini, kenapa saya bisa di sini juga? Saya ingin kasih tahu pada mungkin mereka berdua atau enggak, siapapun yang sudah melakukan ini, memang hukum itu ada pastinya. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara, apa sih hukum yang istilah setimpal lah dengan orang-orang seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita coba yuk, kita tipu orang yuk, kalau misalnya enggak ya udah deh, nggak apa-apa, kita coba lagi yuk. Sesuatu hal yang gampang ya. Tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada kok. Pihak Baim Wong menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian untuk diproses hingga selesai. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.